Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Dika Bayu. Dan langsung saja ke videonya. Review tentang Object Oriented Programming atau yang dapat disebut dengan pemrograman berorientasi objek. Ada beberapa subtopik bahasan yang akan kita bahas, yaitu kelas, objek, field, dan method. Oke, kita akan mulai membahas tentang kelas. Apa sih kelas itu? Jadi kelas bisa diibaratkan seperti blueprint atau cetakan, bisa juga kita artikan sebagai grup dari objek, dan gunanya kelas ini sebagai tempat untuk mendeskripsikan implementasi dari objek. Seperti yang dapat kalian lihat, saya mengambil contoh kendaraan yang beroda 4 dan 6. Pada gambar itu, kita ibaratkan kelas seperti cetakan atau rangka. Dan mobil, truk, dan bus itu kita ibaratkan seperti objeknya. Jadi, kelas bisa menghasilkan banyak bentuk dari objek. Itulah hebatnya konsep Object Oriented Programming. Nah, apa aja sih isi sebuah kelas? Kelas bisa terdiri dari method dan field. Nah, method itu kita ibaratkan seperti fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi dasar dari kendaraan misalnya itu seperti mengisi bahan bakar. Di sini saya namakan method set BBM. Terus kita mau tahu bahan bakar kita statusnya bagaimana, itu saya namakan method get BBM. Kita juga bisa mengatur kecepatan dan mengemudikan kendaraan. Field untuk kelas diartikan sebagai tempat untuk menampung nilai yang digunakan oleh semua objek, atau bisa diartikan sifatnya global, jadi nilainya akan tetap sama untuk setiap objek. Nah, ngomong-ngomong masalah objek, kita lanjut lagi ke subtopik bahasan selanjutnya, yaitu objek. Apa sih objek itu? Objek bisa memiliki identitas atau yang bisa kita sebut sebagai field atau attributes, dan tingkah laku atau yang bisa kita sebut sebagai behavior atau method. Kalau diibaratkan mobil sebagai objek, maka bisa kita artikan informasi atau field dari objek mobil itu seperti status bahan bakarnya, status kecepatannya, dan speedometernya. Dan bisa kita artikan juga tingkah laku dari objek mobil ini seperti mengemudikan, menambah kecepatan, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke subtopik bahasan selanjutnya, yaitu field. Ada dua jenis field, yaitu yang pertama static field atau field yang dideklarasikan di dalam kelas. Gunanya, field ini digunakan secara global, artinya nilainya akan tetap sama untuk setiap objek dan tidak akan dipengaruhi perubahannya oleh objek. Dan yang kedua, instant field atau method. Field ini dideklarasikan di dalam method, jadi nilainya pun masing-masing objek bisa berbeda. Nah, ngomong-ngomong masalah method, kita lanjut ke subtopik bahasan selanjutnya, yaitu method. Struktur umum method pada umumnya itu berisi header dan body. Tapi ada loh method yang gak punya body. Berarti hantu dong ya, hehe. Kita sebut method hantu ini dengan method abstrak. Jadi ingat aja kalau method yang gak punya body, itu metodenya namanya abstrak. Nah, sekian dulu penjelasan tentang apa aja. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video yang saya buat. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Dika Bayu, sekian dan terima kasih.